akan lebih hebat lagi kalau Pak Prabowo nanti bersinergi atau melakukan koalisi dengan PDI Perjuangan. Wah, ini luar biasa, akan hebat. Dan karena ada satu yang hebat, ada satu yang terpuruk. Siapa yang terpuruk? Jokowi sudah pasti. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sebelum Anda mengikuti opini saya, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen di video ini. Dukungan Anda sangat berarti dalam upaya kami menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, PDI Perjuangan akhirnya berhasil menyelenggarakan kongres. Dari kegiatan BIMTEK kemudian langsung dirubah menjadi kongres. Ini strategi yang sangat ciamik, ini sangat cantik sekali yang dilakukan oleh elit-elit PDI Perjuangan. Dan ini berbarengan dengan munculnya abolisi dan amnesti kepada beberapa tokoh, salah satunya kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam kongres di Bali, tetap Ibu Megawati ditunjuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan 2025-2030. Artinya amanah warga, kader, simpatisan, pengurus PDIP tetap diberikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Ada beberapa hal yang menarik bahwa beberapa hari yang lalu sudah muncul nama-nama pengurus baru di PDI Perjuangan. Memang ada sedikit yang agak aneh, posisi sekjen masih dirangkap oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah ini sengaja dibuat untuk menunggu clear-nya masalah Mas Hasto Kristianto? Saya menduga demikian, karena saya pikir PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri khususnya sangat nyaman dengan keberadaan Mas Hasto Kristianto di posisi Sekjen PDI Perjuangan, karena rapi, bahkan pengelolaan kepartaian mendapatkan ISO yang bagi saya itu luar biasa dan ya sudah sangat proper. Meskipun lebih dari 2 periode yang tidak ada masalah karena di aturan ADART mereka tidak masalah. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah Mas Hasto tetap menjadi Sekjen PDI Perjuangan. Saya menduga demikian, karena kelihatannya Ibu Megawati tahu persis siapa Hasto Kristianto dan Mas Hasto tahu persis bagaimana melayani gaya kepemimpinan seorang Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, di sisi lain ada yang menarik ini, pasca abolisi dan amnesti, dalam pidato dalam kongres di Bali, Ibu Megawati mengutarakan bahwa menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo, dan standing politik dari PDI Perjuangan adalah menjadi partai penyeimbang pemerintah. Ini menarik sekali. Saya sependapat, ya, kalau tidak ingin dikatakan oposisi, karena dalam konstitusi kita tidak dikenal oposisi, tapi standing penyeimbang pemerintah itu berarti PDIP tetap di luar pemerintahan, tapi akan menjadi mitra kritis bagi pemerintah. Ini menarik sekali. Kalau kita bicara pasca abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong, Hasto Kristianto, dan beberapa ribu orang yang lain, kalau kita merujuk pemberian amnesti, abolisi kepada Tom Lembong, kepada Mas Hasto, kepada ribuan orang yang lain, itu menunjukkan kepiawaian seorang Prabowo dalam menentukan strategi bagaimana menggalang dukungan politik yang dikemas dalam rekonsiliasi nasional.
Bagi saya ini Pak Prabowo sendiri mempunyai kearifan dan kecerdasan politik untuk mengambil langkah gitu. Jadi suka tidak suka kelompok yang selama ini berseberangan dengan Pak Prabowo, terutama kalau kita bicara kita masih pakai klaster Pilpres kemarin, kelompoknya Mas Anies tetap akan memberikan simpati yang luar biasa. Kelompok pendukung Mas Ganjar di 03 juga memberikan simpati dan apresiasi yang luar biasa karena Mas Tom Lembong itu representasi dari 01, Mas Hasto representasi 03. Tapi kalau kita bicara tentang kebangsaan, kita lupakan Pilpres, ini adalah strategi rekonsiliasi nasional yang sangat jitu yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan harus kita akui dari seluruh elemen-elemen yang mendapatkan kredit poin yang paling tinggi, bahkan benefit yang paling tinggi, tidak lain hanyalah Presiden Prabowo. Itu menurut saya. Dengan pemberian abolisi, amnesti dengan sangat cermat, momentum yang sangat tepat, Pak Prabowo mendapatkan limpahan benefit, limpahan kredit poin atas keputusan bijaknya. Bagi saya wajar. Dan Pak Prabowo sudah nyaman aman membangun koalisi secara strategis dengan PDIP. Itu harus dicatat. Karena PDIP dengan Gerindra itu adalah kata Pak Prabowo adalah kakak adik. Pak Prabowo dengan Bu Megawati juga sangat dekat, artinya kemitraan strategis secara kritis yang PDIP di luar itu bagi saya adalah situasi yang sangat menguntungkan oleh yang dialami, yang diterima oleh Presiden Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahannya. Di sisi lain PDIP juga mendapatkan kredit poin yang cukup tinggi di masyarakat bahwa PDIP tidak terlalu kegenitan untuk masuk di pemerintah, sehingga itu akan mencederai citra koalisi atau penyeimbang pemerintah. Jadi PDIP untuk 5 tahun ke depan lebih baik menurut saya, saran saya tetap berada di luar pemerintahan sebagai mitra strategis atau penyeimbang pemerintah sambil melakukan konsolidasi untuk memperkuat barisan untuk kembali menguatkan dukungan masyarakat kepada PDI Perjuangan untuk 2029. Ini bagi saya ini tantangan karena 2029 ini banyak jebakan-jebakan yang luar biasa. Yang pertama, PSI sudah dikuasai oleh keluarga Jokowi lagi. Dan PSI itu akan menjadi partainya kelompok-kelompok pendukung Jokowi, dan Jokowi sudah berteriak-teriak akan membesarkan PSI, artinya PSI pun juga akan bergerak, dan salah satu potensi yang akan digerus itu adalah suara-suara dari kantong PDI Perjuangan. Ini harus diwaspadai juga oleh teman-teman di PDI Perjuangan. Kita tahu logistik Pak Jokowi konon sangat luar biasa, tidak terbatas gitu. Jadi ya harus diwaspadai juga. Meskipun tidak ada politisasi bansos, tapi dengan logistik yang kuat ya mereka akan melakukan hal yang sama. Tapi jangan lupa kekuatan sosok seorang Presiden Prabowo akan menjadi penentu tahun 2029. Kalau saya berharap Pak Prabowo masih sehat-sehat saja, kemudian beliau masih mau running untuk periode kedua, akan lebih hebat lagi kalau Pak Prabowo nanti bersinergi atau melakukan koalisi dengan PDI Perjuangan. Wah, ini luar biasa, akan hebat. Dan karena ada satu yang hebat, ada satu yang terpuruk. Siapa yang terpuruk? Jokowi sudah pasti. Pasca pemberian abolisi, amnesti, Pak Jokowi sudah kelihatan kehilangan kekuatannya secara perlahan-lahan. Apalagi kemarin ada pendukung Pak Jokowi yang konon selama ini dilindungi, sudah mendapatkan
hukuman yang inkrah belum dieksekusi, jaksa juga sudah mulai tegas. Artinya kekuatan penegakan hukum sudah dikuasai sepenuhnya oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Ini angin segar juga. Saya tidak masuk ke wilayah siapa dan bagaimana, tapi artinya memang harus selayaknya seperti itulah. Biarlah penguasa itu tunggal di tangan seorang Presiden Prabowo. Mantan presiden itulah mandek pandito ratu adalah minggir sajalah ke pinggir. Kemudian kalau mau bermain, bermainlah. Jadi memang agak aneh fenomena Jokowi ini yang masih suka cawe-cawe ini. Menurut saya dengan kekuatan Pak Prabowo, dengan koalisi yang sangat kuat, apalagi ada dukungan yang sangat signifikan dari PDI Perjuangan, menurut saya, saran saya Pak Prabowo kembali melakukan kocok ulang di kabinet Merah Putih ini. Kocok ulang untuk menegaskan orang-orang yang harus loyal kepada satu pimpinan. Jangan kepada orang-orang yang masih suka sowan ke Solo dan mengatakan "He still my boss" katanya. Itu bahaya. Dan Pak Prabowo harus bebas dari orang yang bermasalah, misalkan. Bermasalah terkait dengan indikasi judi online misalkan, atau indikasi permasalahan-permasalahan yang lain gitu. Dan Pak Prabowo harus tahu di koalisi pendukung Pak Prabowo ada partai yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi. Partai parlemen yang mempunyai suara yang cukup besar di parlemen, itu kelihatannya masih bau-bau kekuatan Jokowi masih ada. Nah, kalau itu mau dinetralisir, ya saya mendengar suara-suara dari bisik-bisik tetangga ini akan ada munaslup partai besar. Dan kalau ada terjadi munaslup, bagi saya wajar-wajar saja, karena naiknya seseorang menjadi ketua umum partai besar ini, itu dulu karena juga dari akal-akalan ancaman sprindik kepada ketua umumnya, sehingga ketua umumnya dipaksa untuk mundur, kemudian Presiden waktu itu meletakkan orangnya untuk menguasai partai itu. Dan kalau sekarang Presiden Prabowo menetralisir kembali atau menormalkan kehidupan demokrasi di partai itu, bagi saya wajar-wajar aja, tapi juga berdampak pada supaya partai itu loyal terhadap koalisi yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Tidak loyal kanan kiri, masih suka sowan ke Solo, naik jet pribadi, ngajak anak-anaknya, ya kayak gitu ya. Itu yang penting. Jadi sahabat Indonesia, ingin saya gambarkan bahwa pasca abolisi, pasca amnesti ini, kedudukan politik Presiden Prabowo sangat kuat. PDIP pun juga sudah mulai tenang, berhasil menggelar kongres dengan aman, lancar, tertib, dan PDIP juga akan melakukan konsolidasi internal secara terstruktur, masif, dan sistematis. Apalagi nanti kalau Mas Hasto kembali menjadi sekjen, mungkin itu akan ditata kembali, ada evaluasi, ada perbaikan, dan kemudian ada konsolidasi yang sangat kuat, dan PDIP kembali menata 2029 dengan optimis, karena ancaman dan tantangannya sangat besar. Jadi PDIP, saya kira, ya saya tidak mengajari PDIP, harus melakukan SWOT analisis. Jadi kekuatannya di mana, weakness-nya di mana, opportunity-nya di mana, threat-nya, tantangannya ada di mana, itu pasti sudah diketahui oleh para orang-orang hebat di PDI Perjuangan. Jadi ini yang penting. Saya mengapresiasi statement Ibu Megawati yang standingnya ada menjadi penyeimbang pemerintah atau mitra strategis, mitra kritis pemerintah. Ini keren sekali. Dan saya kira saatnya ke depan untuk memperingati menjelang 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo melakukan konsolidasi internal di pemerintahannya agar semua anggota kabinet ini hanya satu loyalitasnya, hanya kepada Presiden Prabowo, bukan kepada mantan-mantan presiden yang seharusnya itu tidak terjadi. Di sisi lain, Pak Prabowo juga harus tahu bahwa masih ada duri dalam koalisinya. Siapa tahu ini juga bisa dinormalkan,
sehingga kehidupan demokrasi kita bisa berjalan. Setidaknya dimulai dari partai-partai politik dulu. Jangan partai ini hanya kalau tidak suka pohon yang besar digergaji, diganti orangnya, bagi saya tidak elok lah. Biarlah demokrasi tumbuh di partai. Partai harus memelopori kehidupan demokrasi meskipun bertahap, sedikit demi sedikit menghilangkan image atau stigma partai keluarga, karena di partailah kita berharap ada demokrasi mulai muncul dan itu bisa menular kepada kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Sahabat Indonesia, saya optimis Indonesia akan semakin baik di tangan Presiden Prabowo. Apalagi Presiden Prabowo mendapat dukungan penuh dari PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu, sebagai partai penyeimbang pemerintah, dan pasca abolisi dan amnesti ini standing Presiden Prabowo di mata publik sangat kuat, kukuh, dan bahkan menurut saya approval rate atau kecintaan rakyat kepada Presiden Prabowo itu semakin besar. Mudah-mudahan ini dikapitalisasi oleh Presiden Prabowo untuk melakukan langkah-langkah konstruktif memperbaiki perekonomian kita, sehingga rakyat di berbagai kelas bawah, ekstrim, yang miskin, kelas menengah bawah, menengah, dan sebagainya itu benar-benar sejahtera, aman, lapangan pekerjaan banyak, daya beli masyarakat meningkat, tidak ada lagi beras oplosan, tidak ada lagi gas-gas yang mahal, dan tidak ada lagi langkah-langkah pemblokiran rekening dan sebagainya. Dan Pak Prabowo harus memastikan semua anak buahnya tidak membuat kegaduhan baru yang membuat rakyat pusing dan marah. Itu yang ingin saya sarankan kepada Presiden Prabowo. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa.